Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Novita Parizan Manurung dari kelas B Manajemen 2020. Nah, di sini saya akan melanjutkan video saya sebelumnya, di mana pada video sebelumnya itu saya membuat video cara mulai dari menginput data, menganalisis dengan menggunakan analisis faktor hingga menghasilkan output. Nah, di sini saya akan menganalisis hasil dari output data yang telah saya buat pada video sebelumnya. Nah, hasil analisis faktor pada SPSS. Nah, di sini proses analisis faktor merupakan proses untuk menemukan hubungan atau interrelationship antar sejumlah variabel-variabel yang saling independen satu dengan yang lain, sehingga bisa dibuat satu atau beberapa kumpulan variabel yang lebih sedikit dari jumlah variabel awal. Nah, tujuan dari analisis faktor adalah yang pertama itu data summarization, yakni mengidentifikasi adanya hubungan antara variabel dengan melakukan uji kolerasi. Jika kolerasi dilakukan antar variabel atau dalam pengertian SPSS adalah kolom, analisis tersebut dinamakan dengan R-factor analysis. Namun jika kolerasi dilakukan antar responden atau sampel, dalam pengertian SPSS adalah baris. Analisis tersebut disebut dengan Q-factor analysis, yang juga populer disebut cluster analysis. Oke. Yang kedua itu data reduction, yakni setelah melakukan kolerasi dilakukan proses membuat sebuah variabel set baru yang dinamakan faktor untuk menggantikan sejumlah variabel tertentu. Nah, hipotesis untuk signifikasi adalah H0 itu sama dengan sampel atau variabel yang belum memadai untuk dianalisis lebih lanjut. Sedangkan H itu sampel variabel yang sudah memadai untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, kriteria dengan probabilitas signifikan yaitu yang pertama, angka signifikan yang lebih besar dari 0,05 maka H0-nya diterima. Sedangkan angka signifikan yang lebih kecil dari 0,05 maka H0-nya itu ditolak. Angka MSA atau Measure of Sampling Adequacy berkisar 0 sampai 1 dengan kriterianya MSA itu sama dengan 1, maka variabel tersebut dapat diprediksi tanpa kesalahan oleh variabel yang lain. Yang kedua, MSA lebih besar dari 0,05 maka variabel masih bisa diprediksi dan bisa dianalisis lebih lanjut. Ketiga, MSA-nya lebih kecil dari 0,05 maka variabel tidak bisa diprediksi dan tidak bisa dianalisis lebih lanjut untuk dikeluarkan dari variabel lainnya. Nah, kemudian ke analisis faktor data 1. Pada video saya sebelumnya saya menganalisis dua data menggunakan analisis faktor, maka ini adalah hasil dari analisis faktor data 1. Yang pertama itu uji data yang pertama. Di sini pada saat pengujian data pertama, angka KMO birth rate test-nya adalah 0,56 dengan signifikasinya 0,001. Oleh karena angka tersebut sudah di atas 0,5 dan signifikasinya jauh di bawah 0,5, maka variabel dan sampel yang ada sebenarnya sudah bisa dianalisis lebih lanjut. Nah, kita lihat di anti-image matrix ini merupakan di sini yang A ini menandakan kalau ini adalah nilai MSA-nya. Di sini ada nilai yang di anti-image correlation. Di sini ada nilai yang khusus bertanda A dan berbentuk diagonal yang seperti ini. Ini merupakan MSA, nilai MSA-nya. Nah, kita perhatikan bagian bawah anti-image correlation-nya, khususnya pada angka korelasi yang bertanda A, arah diagonal dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, seperti angka MSA untuk variabel irit adalah 0,11. Ini variabel irit. Variabel underdel itu 0,514 dan seterusnya. Kemudian dengan kriteria MSA tersebut terlihat MSA promosi atau yang bernilai 0,493 itu tidak memenuhi batas 0,5, maka variabel tersebut dikeluarkan dan dilakukan pengujian ulang lagi. Nah, ini dia variabel promosi yang nilainya itu tidak signifikan atau di bawah 0,05, maka akan dilakukan uji data 2. Nah, di sini setelah kita menguji data 2 itu ini
variabel promosi itu sudah tidak diikutkan lagi atau dikeluarkan pada uji data 2, sehingga itu akan menambah nilai KMO dan MSA-nya. Nah, angka KMO dan Embertless test adalah 0,57 dengan signifikasi 0,01. Perhatikan proses penghilangan variabel dengan MSA di bawah 0,5. Nah, proses penghilangan variabel ini seperti apa sebelumnya akan meningkatkan angka MSA dari total sebelumnya 0,56. Oleh karena itu angka tersebut sudah di atas sudah di atas 0,5 dan signifikasinya jauh di bawah 0,05. Nah, tadi kan di sini KMO-nya itu bernilai 0,56, sekarang sudah meningkat menjadi 5,70. Nah, kemudian di sini kita melihat anti-image matrix-nya. Kita perhatikan anti-image yang correlation yang ini. Correlation yang khusus bertanda A ini adalah angka MSA-nya. Nah, di sini dapat kita lihat kalau semua variabel MSA itu di atas ini sudah memenuhi syarat signifikasi atau sudah di atas 0,05. Nah, dapat kita lihat di sini. Artinya artinya data ini atau variabel-variabel ini sudah dapat kita analisis lebih lanjut dan tidak perlu kita lakukan pengujian ulang lagi. Nah, kita masuk ke analisis faktor 2. Nah, di sini adalah data kedua yang saya analisis. Nah, di sini pada data kedua ini, sebelum kita melakukan analisis faktor, yang pertama kita akan melakukan analisis deskriptif dulu, karena ada perbedaan yang sangat mencolok yang akan menyebabkan bias dalam analisis faktor, sehingga data asli harus ditransformasi dulu atau distandarisasi sebelum bisa dianalisis. Nah, ini dia setelah di hasil deskriptif statistiknya. Kemudian ini setelah saya melakukan analisis deskriptif, maka akan timbul variabel-variabel baru seperti J gaji, J komisi, J bonus, atau J ini artinya J score absen, J skor tes, dan J skor anak, hingga J skor kunjung. Nah, proses standarisasi data bisa dilakukan dengan mentransformasi data ke bentuk J skor. Nah, jika kita perhatikan muncul 7 variabel baru dengan hubungan kata J di masing-masing depannya. Ini ya, oke. Kemudian setelah itu kita akan melakukan uji data yang pertama. Nah, pada uji data yang pertama ini, angka KMO Embertless test-nya adalah 0,507 dengan signifikasinya 0,000. Oleh karena itu, angka tersebut sudah di atas 0,5 dan signifikasinya jauh di bawah 0,05, maka variabel dan sampel yang sebenarnya sudah dapat dianalisis lebih lanjut. Namun demikian, tetap dilakukan analisis per variabel dengan metode anti-image. Nah, ini dapat dianalisis lebih lanjut juga, tapi kita harus memperhatikan anti-image correlation, ini semua juga harus signifikan, atau nilai MSA-nya juga harus signifikan. Nah, kita perhatikan bagian bawah anti-image correlation, khususnya pada angka berkolerasi yang bertanda A. Terlihat angka MSA untuk variabel J kunjung yang selain bernilai di bawah 0,5 juga paling rendah nilainya. Nah, kita perhatikan J skor kunjung yang ini 0,306 ini adalah nilai paling rendah dari seluruh nilai MSA di sini ya. Maka untuk pengujian selanjutnya, maka J kunjung itu harus kita keluarkan. Nah, di sini uji data 2, di sini J kunjung atau J skor kunjung itu sudah dikeluarkan, maka KMO-nya juga bertambah dari yang tadi KMO-nya di sini 0,507, maka di sini KMO-nya setelah dikeluarkan itu 0,555. Nah, kemudian kita lihat di anti-image matrix-nya, terlihat angka MSA untuk variabel anak itu, lihat angka yang tanda A, oke. Yang selain bernilai di bawah 0,5 juga yang paling rendah nilainya itu 0,435. Nah, dapat kita lihat di sini masih banyak yang belum signifikan ya. Tapi di yang masih ada 2 maksudnya. Tapi di antara yang kedua ini yang belum signifikan, yang paling rendah nilainya itu J skor anak. Di sini ada 2, J skor bonus dan J skor anak. Nah, kita pilih nilainya yang paling rendah.
untuk pengujian data selanjutnya yang harus dikeluarkan. Nah, oke. Maka karena itu kita pada uji data ketiga, di sini KMO-nya juga sudah semakin bertambah jadi 0,562. Nah, setelah itu di anti-image matrix-nya skor anak tadi sudah tidak ada karena sudah dikeluarkan. Namun di sini walaupun sudah dikeluarkan, skor komisi, skor bonusnya juga masih belum memenuhi syarat di atas 0,05. Artinya kita harus melakukan uji data lagi karena syaratnya agar bisa dianalisis lebih lanjut, seluruh MSA-nya itu harus di atas 0,05 atau harus signifikan. Nah, pada anti-matrix terlihat angka MSA untuk variabel J bonus ini, yang ini J bonus ini masih di bawah 0,05. Nah, jadi kita akan melakukan uji data ulang. Nah, di sini uji data keempatnya. Nah, di sini angka KMO Bartlett test sekarang naik tajam menjadi 0,725 dari semula 0,62. Nah, ini karena kita tadi sudah mengeluarkan J bonus ya untuk uji data kedua. Nah, di sini yang tersisa itu adalah J skor gaji, komisi absen dan tes karena J bonus sudah dikeluarkan. Nah, di sini terlihat semuanya MSA-nya itu sudah signifikan atau sudah di atas 0,5. Nih, pada anti-image matrix terlihat sekarang semua angka MSA bernilai di atas 0,5. Nah, hal ini berarti 4 variabel terakhir ini bisa dilakukan proses analisis faktor selanjutnya. Nah, jika kita perhatikan proses penilaian variabel bisa hanya satu tahap langsung, jadi semua MSA 0,5. Namun bisa juga berkali-kali dilakukan pengeluaran variabel sampai syarat angka MSA-nya itu dia lebih besar dari 0,5 terpenuhi. Oke. Jadi kita dapat melakukan analisis lebih lanjut itu dengan syarat seluruh nilai MSA-nya itu sudah memenuhi syarat signifikannya. Oke. Jadi kesimpulannya adalah pada data 1 itu dibutuhkan 1 kali pengujian ulang hingga KMO Bartlett test-nya itu dan angka MSA-nya mencapai signifikasi, di mana pada pengujian ulang variabel promosi harus dikeluarkan karena memiliki nilai yang paling rendah dan tidak signifikan. Nah, pada data 2 dibutuhkan 3 kali pengujian ulang sehingga ada 4 kali uji data. Hingga KMO Bartlett test dan angka MSA-nya mencapai signifikan. Nah, pada pengujian data kedua, skor anak harus dikeluarkan karena memiliki nilai paling rendah dan tidak signifikan. Pada pengujian data ketiga, J bonus yang harus dikeluarkan. Dan pada pengujian data keempat, nilai KMO Bartlett test dan angka MSA-nya sudah mencapai signifikansi atau sudah di atas 0,05 sehingga data tidak perlu diuji kembali. Begitulah analisis dari hasil output yang telah dari video sebelumnya yang telah saya upload. Silakan teman-teman lihat apabila belum mengerti ya, atau belum melihat video saya sebelumnya. Nah, sekian penjelasan saya mengenai analisisnya, mengenai analisis dari output yang telah saya lakukan pada video sebelumnya. Semoga video ini dapat memberikan ilmu dan manfaat kepada teman-teman sekalian yang menonton. Terima kasih telah menonton.